Halo teman-teman, apa kabar? Malam hari ini kita masuk ke episode yang ke-57 ya untuk IG Live pada malam hari ini. Dan memang sedianya acara malam hari ini itu biasanya kita lakukan di hari Kamis malam, tetapi ini saya geser maju ya ke Rabu malam, ke malam hari ini, karena besok malam ada webinar. Teman-teman bisa melihat, dan apabila berminat silakan untuk mendaftar mengenai bagaimana cara menyusun strategi human capital yang tepat gitu ya di organisasi teman-teman. Baik, saya langsung saja ya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sekarang ini tuh kan banyak sekali orang-orang atau khususnya anak-anak muda Gen Z khususnya yang sering sekali mengucapkan atau mengeluarkan statement bahwa aduh, tempat kerja aku toksik banget nih, tempat kerjaku toksik banget. Padahal dalam perspektif kalau kita gali lebih dalam lagi, kita ngobrol dengan mereka, yang kamu maksud dengan tempat kerja toksik itu seperti apa sih gitu ya. Mereka bisa jadi, dan itu pernah saya temui, mengatakan bahwa iya, tempat kerjaku toksik banget bu, karena atasanku itu galak, terus temanku itu manipulatif gitu kan, terus timku itu banyak dramanya deh gitu kan. Jadi pemahaman dari statement tempat kerjaku toksik itu fokusnya adalah kepada orang gitu ya, fokusnya kepada orang. Tetapi jarang sekali kita bertanya gitu ya, kenapa perilaku-perilaku yang notabene toksik itu bisa bertahan di organisasi? Kenapa perilaku-perilaku yang notabene toksik itu bisa bertahan di organisasi? Misal, kalau ada salah satu manajer lah ya, misalnya ya, salah satu manajer kemudian dia punya karakter yang temperamental, dia suka membuli karyawan yang lain gitu ya, membuli dalam arti cara komunikasinya buruk gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, dia tidak pernah mendapat teguran dari manajemen atau dari direksi maupun dari HR. Kenapa? Karena manajer itu dianggap sebagai performer gitu ya, orang-orang yang KPI-nya mungkin sudah melampaui target dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat seperti itu gitu ya, itu kenapa orang toksik itu bisa bertahan, maka itu karena sistemnya yang toksik gitu kan. Mari kita lihat hasil riset. Hasil riset yang pertama dari MIT Sloan Management Review, toxic culture itu adalah faktor nomor 1 yang menyebabkan turnover di organisasi. Jadi yang mendorong orang untuk keluar dari perusahaan itu bukan gaji yang nomor 1. Kemarin di sejumlah IG live saya sebelumnya, saya selalu mengatakan sebetulnya atasan itu punya peranan yang nomor 1 untuk mendorong orang keluar dari perusahaan. Tapi itu bukan penyebab, satu-satunya penyebab ya, tapi nomor 1, persentase terbesarnya di atasan. Nah, yang pertama tadi dari MIT mengatakan toxic culture itu faktor utama, faktor nomor 1 yang menyebabkan turnover di organisasi. Nah, orang tidak keluar karena satu orang toksik. Pada dasarnya kalau kita ketemu dengan 1-2 orang yang toksik, kita tidak akan keluar gitu ya. Tetapi kita akan keluar dari perusahaan kalau kita mendapati bahwa orang-orang yang toksik itu dibiarkan. Orang-orang yang toksik itu diizinkan oleh organisasi untuk berperilaku toksik. Ya, gambarannya seperti itu. Mari kita lihat hasil riset yang kedua. Hasil riset yang kedua, perilaku toksik itu dipelajari, gitu kan? Perilaku toksik itu dipelajari. Orang itu nggak tiba-tiba dia menjadi toksik, kecuali memang karakternya sebelum bergabung dengan perusahaan dia punya karakter toksik ya, gitu ya. Dan itu kalau HR-nya nggak jeli bisa kecolongan di situ. Nah, bukan itunya. Maksud saya adalah bisa jadi orang itu awalnya tidak toksik, tetapi setelah bergabung dengan perusahaan dia bisa menjadi orang toksik, gitu kan?
Dia menjadi orang toksik. Karena apa? Karena mereka beradaptasi bahwa agar dia bisa bertahan di organisasi itu, dia harus berperilaku sama dengan kelompok. Agar dia bisa bertahan di organisasi itu, dia harus bisa berperilaku yang sama dengan kebanyakan orang, yaitu perilaku-perilaku toksik. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali orang tidak toksik menjadi toksik pada saat orang itu masuk di dalam sistem organisasi yang toksik. Hasil riset yang ketiga, 70% gitu ya, dari Gallup ya, 70% lebih dari 70% engagement dipengaruhi oleh manajer dan sistem kerja. Gitu ya. Jadi gitu ya, yang tadi saya sampaikan bukan orangnya sebetulnya, tetapi sistemnya yang membiarkan perilaku-perilaku toksik itu ada di dalam organisasi. Kemudian hasil riset yang berikutnya adalah bahwa toxic Gallup memperkirakan disengagement dan burnout akibat sistem kerja yang buruk itu menyebabkan kerugian triliunan dolar secara global per tahun. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai toxic system, itu bukan hanya urusannya orang HR. Ini adalah urusan strategis. Ini adalah isu strategis, isu bisnis gitu ya. Isu strategis yang bisa mempengaruhi resiko bisnis. Itu kita bicara sistem yang toksik. Jadi kalau kita mengelola toksik, karyawan yang toksik, itu masalah operasional belaka. Tetapi kalau yang toksik itu adalah sistem di organisasi kita, maka itu menjadi masalah strategis buat organisasi. Mari kita lihat sebetulnya apa sih yang menjadi akar masalah sampai terjadinya sistem yang toksik itu. Ketika kita bicara kenapa gitu ya, maka sebetulnya sistem yang toksik itu adalah desain organisasi gitu ya, disebabkan oleh desain organisasi yang secara sadar maupun tidak sadar itu menciptakan perilaku yang merusak manusia. Desain organisasi yang merusak perilaku yang menciptakan perilaku merusak dalam diri karyawan. Perilaku toksik muncul karena desain organisasinya. Saya tidak bicara struktur organisasi. Kalau kita lihat desain itu komprehensif ya, gitu ya, ilmu ODI itu ya. Jadi saya bicara bahwa desain organisasi yang ada di perusahaan itu yang menciptakan perilaku-perilaku yang merusak manusia. Contohnya apa? Sistem toksik itu indikatornya apa? Contohnya apa? Yang pertama, kalau organisasi fokus kepada target tetapi merusak manusia. Organisasi fokus pada KPI tetapi merusak manusia. Gitu kan? Itu sistem yang toksik. Dia hanya berpikir gimana caranya yang namanya KPI perusahaan itu naik. Gimana caranya KPI perusahaan itu tercapai gitu ya. Tetapi perusahaan tidak memikirkan yang namanya fatigue dalam diri karyawannya. Perusahaan tidak memikirkan yang namanya burnout gitu ya. Perusahaan tidak memikirkan juga yang namanya ternyata ada orang-orang baik dan kompeten yang kemudian mereka resign, berbondong-bondong resign. Perusahaan gak mikirin itu. Selalu yang dilihat, dipantau oleh business leader itu hanyalah masalah laporan keuangan yang menunjukkan pencapaian target bisnis. Minggu lalu saya datang ke tempat klien gitu ya, bicara dengan salah satu karyawannya, dan karyawannya kemudian karyawan ini di level asmen ya, asisten manajer. Kemudian karyawan ini bercerita ke saya, Bu, saya itu ngobrol sama direksi. Saya ini, asmen ini, karyawan yang bercerita ke saya ini orang accounting gitu ya, yang setiap hari bergumul dengan angka-angka pencapaian target bisnis. Saya diskusi dengan BOD gitu ya.
saya agak tersentak gitu ya. Kenapa? Iya, karena saya berpikir bahwa selama ini korporasi sebesar ini yang paling penting harus disorot oleh BOD di dalam operasional korporasi sebesar ini adalah angka-angka finansial, laporan keuangan gitu ya. Tetapi kemudian beliau dirutnya mengatakan bahwa bukan. Yang paling penting di organisasi itu bukanlah laporan keuangan, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah SDM atau people, gitu ya. Itu yang terjadi. Sebentar ya, ini layarnya kok. Oke. Nah, kemudian sistem yang toksik tadi yang pertama, dia hanya fokus kepada target, tetapi dia tidak peduli bahwa target itu merusak manusia. Gitu ya, dia hanya fokus pada target tapi nggak peduli apakah angka itu merusak manusia atau tidak gitu ya. Saya pernah mendapati korporasi besar juga yang kalau orang dianggap perform gitu ya, perform itu oke lah mencapai KPI, itu kalau pencapaian KPI-nya itu 140 gitu ya, 125 ke atas lah gitu ya, 140 lebih tepatnya. Orang disebut bahwa dia pencapaiannya excellent di organisasi itu kalau KPI-nya itu tercapai minimal 140%. Anda bisa bayangkan KPI gitu ya, kalau di organisasi yang lain itu 100% itu udah achieve, udah perform. Di organisasi yang itu 140% baru dianggap excellent gitu kan. Jadi ini KPI yang kemudian merusak manusianya gitu kan. Karena apa? Orang akan berbondong-bondong untuk mencapai KPI tetapi tidak peduli dengan bagaimana mencapai KPI itu. Kemudian yang kedua, organisasi yang kalau kita bicara nilai-nilai gitu ya, di dalam meeting, di dalam training itu disampaikan, oh kita punya value bla 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 bla, kita punya integritas, kita punya bla 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 bla. Dipajanglah di dinding meeting room, di dinding ruang lobby, di dinding-dinding kantor semua dipajang mengenai nilai-nilai organisasi. Di poster ada, dimanapun ada, di opening speech tiap mau meeting itu disampaikan kita harus bla 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 bla. Tetapi nilai-nilai itu hidup bukan dari apa yang disampaikan oleh business leader. Nilai-nilai organisasi itu tidak bisa kita pahami hanya dari oh organisasi ini banyak sekali poster tentang nilai-nilai berarti dia punya nilai-nilai bagus. Enggak gitu ya. Tetapi kita akan betul-betul memahami nilai-nilai organisasi itu dari apa? Dari keputusan yang diambil oleh business leader. Dari keputusan yang diambil oleh business leader. Ya. Jadi itu yang dirasakan. Itu nilai-nilai. Kalau business leader membiarkan ada manajer yang toksik, tidak berani menegur, berarti itu dibiarkan itu. Perilaku yang dibiarkan menjadi kebiasaan itu adalah yang dipercaya oleh karyawan. Bukan apa yang disampaikan dalam meeting, bukan apa yang disampaikan di dalam kelas. Gambarannya seperti itu, gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, gitu ya. Sistem yang toksik itu akan membuat orang bertahan untuk bekerja di perusahaan itu dengan cara yang salah. Gitu ya. Tadi saya sampaikan, orang baik pun begitu dia masuk ke dalam sistem yang toksik, dia akan belajar. Oh, ternyata ya perilaku yang membuli, ngomong kasar itu nggak apa-apa asal KPI tercapai. Gitu kan, itu dibolehkan di sini. Yang penting KPI, nggak akan ditegur, nggak akan di SP, gitu kan. Oh ada kok nilai-nilai organisasi, tapi cuma indah di atas kertas. Saya kalau mau bertahan orang baik, begitu dia masuk ke dalam sistem,
Dia kalau dia masih mau kerja di situ, dia akan beradaptasi, dia akan belajar bahwa saya akan bertahan di organisasi ini kalau saya punya perilaku yang sama dengan yang lain, yang toksik itu. Buktinya bolehin, asal KPI-nya oke. Ya udah, saya mengambil contoh itu aja. Ya, jadi ini sistem yang meng-create orang-orang toksik di dalamnya, gitu kan? Sistemnya. Kemudian bentuk toxic system yang contoh lagi gitu ya. Tadi saya mengatakan contoh leader ya. Kalau teman-teman mendapati leader yang dari apa, kalau dalam keseharian aja ya, nggak usah ngomong leader, keseharian aja, ada orang yang dari apa yang disampaikan di dalam kelas dengan apa, yaitu trainer ya, apa yang disampaikan dalam keseharian dengan apa yang dikerjakan itu ternyata berbeda. Hati-hati. Orang-orang seperti itu pada saat dia menjadi leader di perusahaan, gitu kan, apa yang diomongin dengan yang dikerjain beda. Integritasnya rendah. Gitu ya. Ini contoh aja, gitu kan. Kemudian apalagi kalau ya tadi saya bilang KPI itu hanya mengukur target. KPI tidak mengukur bagaimana behavior, bagaimana proses untuk mencapai target. KPI tidak KPI-nya juga tidak mengukur apa dampaknya, impact-nya. KPI misal gitu ya. Orang sales yang penting itu revenue-nya mencapai angka sekian. Nggak peduli tuh. Orang salesnya bluffing, orang salesnya berantem terus dengan orang operasional, orang salesnya yang mengiyakan, orang salesnya yang kemudian tidak menjalankan SOP administrasi misalnya ya, administrasi untuk keperluan invoice, penagihan invoice gitu ya. Nggak peduli, nggak apa-apa, yang penting targetnya achieve, revenue dapat. Dan karena revenue dapat disayang-sayang terus gitu ya. Perilaku kalau orang ini contoh ya, kalau orang salesnya itu kemudian berantem lah dengan fungsi-fungsi yang lain, didiemin. Kenapa? Sayang, nanti kalau dia ngambek dia nggak bisa achieve target revenue segitu. Padahal kita makan dari revenue itu. Perusahaan ini bertahan karena ada revenue sebesar itu. Ini sistem yang toksik. Ya, ini adalah sistem yang mengajarkan bahwa yang penting output, bagaimana dan sebagainya nggak peduli, gitu ya. Kemudian sistem yang toksik itu orang tidak merasa secara psikologis itu merasa aman. Kalau dia mengemukakan masalah, yang disalahin orangnya. Kalau di dalam meeting ada masalah, bukannya mencari solusi, yang diributkan setiap hari adalah mencari kambing hitam, siapa yang salah. Sehingga apa? Ketika di dalam sistem yang toksik, orang bikin salah, bukannya dia berusaha untuk mencari solusi, yang ada kesalahan disembunyiin. Betapa banyak kita mendapati, saya sering sekali mendapati posisi-posisi kunci di level manager itu ketahuan borok-boroknya itu semua kalau pemangku jabatannya udah resign. Begitu diganti orang baru atau ketika dilakukan audit, keluar semua itu masalahnya. Kenapa dia sampai menyembunyikan masalah? Karena dia merasa tidak aman secara psikologis. Kita harus lakukan itu, review lagi sistem di dalam organisasinya, ya. Kemudian yang keempat, nah ini nih ya, saya orang HR teman-teman, gitu ya. Kalau HR dan manajemennya tidak berdaya, tidak punya power, milih diem, mengamankan kursi. Kalau saya nggak ngambil contoh saya ya, kalau saya dulu itu waktu masih muda cukup ekstrim, gitu ya, cukup ekstrim untuk bicara yang benar dan tidak benar, gitu ya. Cukup ekstrim dulu waktu muda. Tapi saya sering sekali mendapati orang-orang HR
gitu ya teman-teman HR, ini mohon maaf ya teman-teman HR gitu ya, tapi saya harus bicara di dalam forum ini. Teman-teman HR yang memilih diam pada saat sistem di organisasi toksik. HR tahu bahwa orang yang performer tadi gitu ya, orang yang kerjanya bagus tadi itu suka membuli. HR tahu bahwa banyak sekali leader yang toksik, yang dari apa yang disampaikan dengan apa yang dikerjakan itu berbeda. HR tahu, tetapi HR memilih untuk diam karena mengamankan kursinya. HR yang nggak pernah minta maaf kalau salah. Nah, itu ciri HR yang toksik juga tuh, gitu ya. Banyak Bu Firly, banyak banget, gitu ya. Teman-teman saya juga banyak, sorry ya guys, gitu ya. Nah ini yang kalau HR dan manajemen diam, memilih diam pada saat sistem melihat bahwa sistemnya toksik, itu ya sudah, gitu kan. Jadi kalau kita tanya, gitu ya, dari depan tadi, orang toksik dengan sistem yang toksik, lebih bahaya mana? Sistem yang toksik. Orang toksik itu masalah operasional, gitu ya. Orang toksik ketika dia masuk ke dalam sistem yang sehat, yang tidak toksik, dia akan beradaptasi, dia akan belajar mana perilaku yang dibolehkan, mana perilaku yang tidak dibolehkan, dan karena sistemnya sehat, ketoksikannya masih bisa kita kontrol. Tetapi kalau sistemnya toksik, orang yang tidak toksik, dia akan belajar bahwa untuk bisa bertahan di perusahaan ini, saya harus berperilaku toksik juga. Anak saya kuliah, saya nggak mungkin cari kerja susah sekarang. Saya harus bertahan di organisasi ini, maka saya memilih untuk menjadi sama. Gitu. Dia boleh kok toksik, dia boleh kok curang, gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu, ya. Jadi lebih bahaya mana? Lebih bahaya adalah sistem yang toksik, gitu kan? Baik, bagaimana solusinya? Ya kan, seperti biasa, ada fenomena, hasil riset, akar masalah, dan solusi. Solusi yang pertama, kalau kita menduduki fungsi sebagai leader di organisasi, mari kita lihat, gitu ya, diri kita sendiri dulu deh, gitu kan? Apakah kita memang sudah punya integritas atau belum? Kita antara yang kita sampaikan, kita ucapkan dengan yang kita kerjakan, sudah selaras belum? Yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita kerjakan sudah selaras atau belum, gitu ya. Kalau belum, kita harus berbenah, gitu kan. Teman-teman, hari ini yang penting itu kita sadar bahwa kita bermasalah, gitu kan. Nggak apa-apa, gitu ya. Kalau kita yang penting kita sadar. Tetapi banyak orang tidak mau, masih denial, gitu ya. Misalnya dia salah tapi dia tidak mau minta maaf, gitu ya. Dia ingkar janji tapi gengsi mau minta maaf, misalnya, gitu kan. Banyak orang masih denial karena untuk menyadari bahwa saya salah itu menyakitkan, gitu ya. Itu sangat menyakitkan. Tetapi Anda menjadi leader supaya tidak toksik, mau tidak mau, Anda yang pertama harus Anda lakukan adalah melihat ke diri sendiri dan benahi, gitu ya. Benahi diri sendiri. Kemudian yang kedua, setelah ke diri sendiri, yang kedua adalah kita lihat tim kita. Evaluasi ulang, siapa anak emas kita, gitu ya. Siapa yang kita promosi, siapa yang kita ajukan menjadi suksesor kita, gitu kan. Karena apa? Kenapa promosi? Promosi itu adalah pesan yang sangat powerful di organisasi untuk mengatakan orang yang dipromosi dia punya behavior seperti apa. Nah, itu standar. Itu yang akan dilihat oleh semua karyawan. Kalau saya mau dipromosi, berarti saya harus seperti si itu dong. Si A misalnya, si A itu dipromosi loh. Walaupun behaviornya nyebelin segala macam, oh ternyata perilaku yang ternyata untuk bisa menjadi untuk bisa dipromot itu saya kayak gitu ya standarnya manajemen ya, memilih ya. Ya, jadi lihat itu, gitu ya. Setelah diri sendiri, evaluasi tim kita, gitu ya. Kemudian
Maaf ya. Kemudian yang kedua adalah sorry ya, Mama IG live, jangan berisik. Kemudian yang kedua adalah kita evaluasi ulang gitu ya, mana perilaku-perilaku yang ditoleransi, mana yang tidak gitu ya. Kita cek lagi, mungkin kita punya standarisasi bahwa misalnya bicara, kalau ada karyawan yang bicara dengan keras, dengan kasar kepada karyawan yang lain, mungkin kita punya personal life, personal value, it's okay, buat saya nggak apa-apa kok itu gitu kan. Bukan buat saya. Tapi acuan kita adalah perilaku seperti itu di dalam nilai-nilai organisasi boleh nggak? Gitu ya, jadi kita evaluasi ulang. Kemudian, kalau kita, untuk HR-nya, gitu kan? Satu, jangan hanya rapi atau konsisten untuk melakukan employee engagement survey gitu ya. Coba kalau teman-teman lihat IG live saya 2 hari yang lalu, saya sangat menyindir sekali orang-orang HR gitu ya. Rapi di dokumen tapi kemudian nggak berdampak. Nah, lakukan audit budaya gitu ya, bukan hanya engagement gitu kan. Jangan khawatir dengan turnover tinggi kalau yang keluar itu adalah deadwood atau orang-orang yang tidak sejalan gitu ya, tidak perform dan behaviornya itu toxic, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang keluar adalah orang yang kompeten, yang punya integritas bahkan gitu, yang tidak toksik, sistem Anda yang bermasalah gitu ya. Nah, kemudian kita lakukanlah audit gitu ya. Kita cek nih gitu kan, perilaku apa yang paling sering terjadi, perilaku toksik apa yang paling sering terjadi gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ada konflik di dalam organisasi ini, itu diem saja atau kemudian diselesaikan. Jangankan di organisasi teman-teman, di WAG aja gitu ya. Kalau ada anggota member yang berperilaku tidak etis gitu kan. Baru beberapa hari yang lalu saya bergabung di WAG, salah satu WAG gitu ya. Ada anggota yang berperilaku posting tidak etis, banyak yang diem. Padahal harusnya apa? Menegur, pengurus menegur gitu ya. Banyak yang kemudian diem. Konflik itu disembunyikan, dianggap nggak ada, padahal itu adalah bom waktu. Kemudian, kenapa orang yang dulu aktif untuk menyuarakan solusi dan sebagainya, kemudian sekarang banyak yang memilih untuk diam, gitu ya. Jadi kita yang harus melakukan audit culture kita ini seperti apa, sehat atau enggak, gitu kan. Yang kedua, tegaskan nilai-nilai, gitu ya. Tunjukkan nilai-nilai organisasi itu bukan hanya di dalam kelas. Bukan hanya di dalam kelas. Bikin corporate culture itu gampang. Kalau cuma 2 hari ngajar di kelas kemudian kita mengklaim bahwa kita sudah menciptakan budaya organisasi, totally wrong. Bukan di dalam kelas. Nilai-nilai organisasi itu dari apa? Dari keputusan yang diambil. Kalau ada perilaku-perilaku toksik yang diputuskan oleh HR, yang diputuskan oleh manajer, bahwa perilaku toksik itu ditoleransi, itu yang dipahami. Itulah nilai-nilai yang dipahami oleh karyawan kita. Ya, jadi cek lagi keputusan-keputusan yang kita ambil. Mana perilaku yang ditoleransi di perusahaan kita, mana yang tidak. Itu yang kita harus lakukan. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan perilaku yang ditoleransi dan yang tidak ditoleransi itu? Masukkan di dalam sistem. Masukkan di dalam KPI kita mengenai perilaku yang diizinkan. Orang gak akan dipromosi kalau hasil penilaian perilaku dia dalam keseharian tidak menggambarkan mengenai nilai-nilai perusahaan. Ini contoh. Di organisasi tempat saya dulu bekerja seperti itu kita menerapkan. Orang tidak akan dipromosi walaupun KPI-nya itu bagus, gitu ya.
excellent, tapi dia tidak akan dipromosi kalau dari hasil penilaian semua stakeholders, perilaku kesehariannya tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi. Ya, jadi masukkan di dalam KPI. Kemudian, kalau ada perilaku toksik, berikan teguran. Kasih SP. Berikan teguran lah. Karena apa? Kalau kita diam saja, itu adalah keputusan kita yang itu sama dengan kita mengumumkan kepada seluruh karyawan, kamu boleh loh berperilaku buruk kayak gitu loh. Boleh loh sama perusahaan. Apalagi kalau orang yang berperilaku buruk tapi KPI-nya bagus itu kita promote. Malah perilaku buruk itu kayaknya menjadi prasyarat untuk naik ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita harus tegas berikan konsekuensi. Kemudian untuk kita sebagai karyawan, kita harus bedakan juga gitu ya. Mana apakah lingkungan tempat kerja kita itu lingkungan yang sulit atau sistemnya. Kalau misalnya kita bicara targetnya tinggi, pressure-nya dari atasan cukup besar, tetapi kalau teman-teman melihat bahwa sistem pengelolaan HR-nya adil, kemudian transparan, kemudian masih boleh kita untuk berdiskusi, ini kita bicara adalah lingkungannya, bukan sistem. Jangan buru-buru kemudian kita mengklaim bahwa tempat kerja saya itu toksik loh, gitu kan? Hati-hati dengan itu, gitu ya. Kita tidak melakukan generalisasi. Kemudian yang harus dilakukan oleh karyawan adalah gitu ya. Kalau gini teman-teman, ketika kita bicara target atau KPI di perusahaan, itu memang ya, kalau KPI-nya itu achieve misalnya, oh ya targetnya 100, oh ternyata achieve nih, tahun depan nggak mungkin dong targetnya 100 lagi, gitu kan? Pasti dinaikin dong, gitu ya, 125 kek atau 130 kek, dengan ekspektasi nanti achievementnya di atas 100. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah itu jamak sekali terjadi gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai karyawan mendapati kondisi seperti itu, pastikan juga kita di-develop enggak untuk mencapai target itu. Fair enggak dengan remunerasi? Gitu kan? Fair enggak dengan sistem misalnya dukungan aplikasi atau apapun itu? Fair enggak? Kalau perusahaan itu fair, dia akan memprovide semua yang dibutuhkan, infrastruktur yang teman-teman butuhkan untuk mencapai target yang di atas 100 itu. Kalau perusahaan itu fair, gitu ya. Saya jadi ingat, ini sorry ya sedikit agak lompat ya. Bisa jadi juga kalau sistemnya toksik, orang kerja bagus, tapi gitu ya, tapi perusahaan ingin mengeluarkan orang itu karena tidak sejalan dengan sistem, misalnya gitu ya. Itu bisa jadi juga diberikan suatu target yang tinggi dan tidak diberikan perangkat untuk mencapai target itu. Itu sangat mungkin sekali gitu ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu teman-teman, gitu ya, sudah lewat 5 menit. Saya coba rangkum ya untuk IG Live malam hari ini. Ketika kita bicara mengenai antara orang yang toksik dengan yang sistem yang toksik gitu ya, itu lebih bahaya adalah sistem yang toksik. Kenapa? Orang baik begitu masuk ke dalam sistem yang toksik, dia akan belajar untuk beradaptasi, bahwa dia akan belajar bahwa kalau saya mau bertahan di organisasi ini, di perusahaan ini, saya harus bisa beradaptasi, gitu ya, dengan menjadi toksik, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi antara sistem orang dengan sistem, lebih bahaya adalah sistem yang toksik. Akar masalahnya apa? Kita lihat di sini. Satu, gitu ya, targetnya tinggi, targetnya merusak orang, target yang merusak orang. Tadi saya sudah ngasih contoh, gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu ngasih target yang nggak masuk akal, yang merusak orang, itu red flag untuk salah satu indikator bahwa perusahaan itu toksik, gitu ya. Kalau targetnya merusak orang dari dalam. Kemudian kalau nilai-nilai organisasi dengan keputusan-keputusan yang diambil business leader, dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh tim manajemen, dengan keputusan yang diambil oleh HR, itu
tidak sejalan. Yang dipercaya karyawan adalah keputusan, bukan apa yang diajarkan di dalam training, bukan poster yang dipajang di dinding kantor, tetapi apa yang diputuskan oleh manajemen, oleh direksi, oleh HR. Itu yang dipercaya sebagai nilai-nilai organisasi, gitu ya. Nah, itu akar masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah banyak orang yang belajar sistem toksik, leader yang nggak konsisten, leader yang antara apa yang diucapkan, kemudian sistem penilaian, gitu ya. Orang yang dipromosi adalah orang yang KPI-nya achieve melebihi target, tetapi walaupun perilakunya buruk didiamkan, dibiarkan, gitu ya. Maka yang dipercaya orang itu adalah enggak apa-apa, kita toksik sepanjang KPI kita achieve, gitu ya. Kemudian tidak ada psychological safety, orang takut bicara kebenaran, orang takut untuk melaporkan masalah, karena kalau dia melaporkan adanya masalah, yang muncul adalah respon bahwa dia yang bermasalah, gitu ya, dia yang disalahkan. Kemudian HR dan manajemen yang tidak berdaya dan memilih untuk diam, ya, HR dan manajemen yang memilih untuk diam. So itu yang dipercaya teman-teman ya. Kemudian struktur dan beban kerja yang tadi kita bahas. Jadi lebih berbahaya adalah sistem yang toksik. Solusinya untuk leader, para leader, coba kita melakukan refleksi ke dalam diri kita sendiri, apakah kita masih toksik atau belum. Kalau masih toksik, ya kita berbenah. Kemudian yang kedua, cek di tim kita siapa orang-orang yang kita ajukan namanya ke HR. Apakah orang itu perilakunya toksik atau tidak, gitu ya. Kita cek lagi, gitu ya, punya integritas atau tidak, atau karena kita mengajukannya karena kita suka, karena dia ABS misalnya, asal bapak senang, menyenangkan hati kita, berarti kita yang masih bermasalah juga itu. Kemudian cek lagi mana perilaku yang boleh atau tidak. Kita yang harus berbenah antara ucapan, pikiran, ucapan, gitu ya. Kemudian dari HR sendiri masukkan behavior yang diperbolehkan muncul di organisasi, bukan behavior yang toksik, itu masukkan di dalam KPI, gitu ya. Dan pastikan bahwa sistem promosi itu kalau orang sudah merepresentasikan perilaku yang menjadi tuntutan dari organisasi, gitu ya. Itu cara yang paling ampuh. Dan untuk karyawan, bedain, jangan buru-buru langsung mengklaim, mengeneralisir bahwa tempat kerja saya toksik, gitu ya. Bisa jadi kalau lingkungannya yang sulit, targetnya yang tinggi, tetapi kalau sistem HR-nya transparan, fair dan sebagainya, maka itu hanya lingkungan saja yang toksik, yang berarti kita harus berbenah diri. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Apakah ada pertanyaan mengenai mana yang lebih bahaya? Jawabannya yang pasti adalah sistem yang toksik. Bagaimana membuat sistem menjadi tidak toksik, tadi saya sudah sampaikan. Kalau ada mau diskusi, silahkan WA atau DM saya untuk kita berdiskusi mengenai ketoksikan di dalam organisasi. Itu saja dari teman-teman. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya pikir saya cukup pada malam hari ini. Nanti kita akan mulai lagi di episode berikutnya di minggu depan ya. Oh ya, saya perlu menambahkan teman-teman, di 2026 ini mungkin jadwal saya, kalau kemarin itu, tahun kemarin itu kan konsisten Senin Kamis ya. Kalau saya nggak bisa, baru nggak ada. Nah, saya upayakan di 2026 ini tetap konsisten 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya Senin saya ada agenda, mungkin saya akan geser ke Minggu atau Selasa, gitu ya. Kemudian kalau Kamis saya ada agenda, mungkin saya akan geser ke Rabu seperti malam hari ini, atau ke hari Jumat, gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar bagaimana menyusun strategi HR, human capital yang aplikatif, gitu ya. Kalau teori doang, saya selalu mengatakan beli buku deh, baca sendiri, jangan belajar sama Firly, gitu ya. Kalau mau yang aplikatif, gitu ya, yang bisa diterapkan, silakan hadir di acara webinar saya besok malam, dan flyernya ada di IG saya. Itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan insight bagaimana kita membangun sistem yang sehat
sehingga karyawan kita semua tidak toksik gitu ya, mengantisipasi dan menciptakan karyawan-karyawan yang sehat agar kinerja organisasi selaras dengan kesehatan mental kita di organisasi. Itu saja dari saya, terima kasih banyak, selamat malam. Izin saya close ya teman-teman.